Donald Trump terus mengancam akan menarik Amerika Serikat keluar dari NATO. Dan semua pejabatnya menegaskan bahwa sama sekali tidak masuk akal bagi Amerika Serikat untuk tetap berada di aliansi tersebut. Namun di Eropa, ancaman-ancaman ini tidak dipercaya dan mekanisme keluarnya suatu negara dari aliansi menunjukkan bahwa baik Trump maupun para pejabatnya tidak dapat memutuskan masalah ini sendirian. Hanya Kongres, dan itu pun dengan mayoritas mutlak, yang dapat mengambil keputusan seperti itu. Dan para ahli menegaskan bahwa meskipun ada semua ancaman dan kemarahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump karena sekutu-sekutunya menolak membantu kampanye militer di Iran, retorikanya tentang keluar dari aliansi sejauh ini belum menunjukkan tanda-tanda tindakan konkret apapun. Itulah yang akan kita bahas sekarang, agar kita memahami apa yang sebenarnya terjadi. Nama saya Alexei Pichi, mari kita bahas topik ini bersama-sama. Tapi sebelum kita mulai episode ini, saya minta kalian untuk subscribe ke channel ini, beri like dan tulis komentar apa saja dari kalian. Dan jangan lupa untuk subscribe ke kanal Telegram saya, Pichi News. Linknya ada di deskripsi video ini. Jadi, Trump kembali mengancam akan menarik Amerika Serikat keluar dari NATO. Tapi di Eropa, hal itu tidak terlalu dipercaya. Para diplomat NATO, asisten Kongres, dan perwakilan Departemen Pertahanan mengatakan bahwa pemerintahan Trump belum melakukan negosiasi yang diperlukan untuk keluar dari aliansi. Menurut dua diplomat NATO yang dikutip oleh Politico, Amerika Serikat bahkan belum memulai debat apapun dan belum mengeluarkan arahan khusus mengenai peran Washington di dalamnya. Selain itu, menurut seorang asisten senior dari Senat, pemerintahan Trump belum memberitahu Capitol Hill tentang rencana keluar dari aliansi dan penarikan pasukan dari Eropa. Dan di Pentagon, mereka mencatat bahwa isu keluarnya Amerika dari NATO sengaja tidak dibicarakan di lembaga tersebut, sehingga semua pejabat menyimpulkan bahwa pernyataan Trump hanyalah gertakan semata. Selain itu, perlu dipahami bahwa jalan untuk keluar dari NATO akan dipenuhi dengan hambatan hukum. Selain itu, kemungkinan besar proses ini akan menimbulkan kemarahan dari anggota Kongres yang mendukung aliansi, yang menyatakan bahwa Presiden Donald Trump wajib mematuhi Undang-Undang tahun 2023 yang mengharuskan 2/3 suara di Senat sebelum Amerika Serikat keluar dari NATO. Sekali lagi, artinya ini benar-benar gertakan. Mayoritas di Senat harus memberikan suara setuju dan barulah proses keluar dari aliansi dimulai. Dan disinilah letak ironi sebenarnya, karena salah satu penulis undang-undang tentang 2/3 suara yang menetapkan ambang batas seperti itu di Senat. Untuk keluar dari NATO adalah Marco Rubio, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat saat ini yang mendukung Trump. Dan pada tahun 2023, dia menjadi salah satu penulis undang-undang ini. Sebelum undang-undang ini, masalah yang sama bisa diselesaikan dengan mayoritas biasa. Artinya, 51 suara saja itu saja tidak perlu 2/3. Seperti yang ditulis oleh Politico, beberapa sekutu yang mengamati bagaimana Trump menggunakan pengaruh Amerika ketika mempertimbangkan kemungkinan aneksasi Greenland dan menuntut orang Eropa membeli senjata Amerika. Bertanya-tanya, apakah komentarnya itu tidak menyembunyikan upaya untuk mendapatkan bantuan dalam mengakhiri blokade Selat Hormuz oleh Iran? Menurut seorang diplomat NATO lainnya, retorika Trump dimaksudkan untuk memaksa sekutu-sekutu NATO untuk mengambil tindakan nyata tertentu, khususnya bantuan Perancis dan Inggris dalam perannya. Menurut pejabat pertama, ancaman Trump tampak seperti gertakan lain dan sesuai dengan pola peningkatan tekanan Amerika Serikat terhadap Eropa selama setiap krisis. Namun, retorika terbaru Trump mengenai keterlibatan Amerika dalam NATO bahkan tergolong ekstrim menurut standarnya sendiri. Seperti yang dikatakan Trump sendiri, kutipannya, "Saya akan mengatakan bahwa itu tidak perlu ditinjau ulang. NATO tidak pernah memengaruhi saya. Saya selalu tahu bahwa mereka adalah harimau kertas." Menariknya, hanya beberapa jam setelah wawancara Trump dirilis, Presiden Finlandia Alexander Stubb, salah satu teman Eropa utama Donald Trump, menyatakan bahwa setelah wawancara itu, ia langsung menelpon Presiden Amerika Serikat dan melakukan, kutipannya, percakapan yang konstruktif dengannya. Dan dia bilang, semuanya baik-baik saja. Saya sudah berbicara dengannya. Itu tadi dia hanya terlalu bersemangat. Namun demikian, di Gedung Putih tetap menegaskan bahwa, kutipannya, Presiden Trump dengan jelas menyatakan kekecewaannya terhadap NATO dan sekutu-sekutu lainnya. Dan seperti yang ditekankan oleh Presiden, Amerika Serikat akan mengingat hal itu. Menariknya, pernyataan terakhir Trump memicu reaksi cepat, khususnya pernyataan bipartisan dari Senator Partai Republik Mitch McConnell dan Senator Partai Demokrat Chris Coons.
Mereka dengan tegas menyatakan bahwa Amerika Serikat akan tetap berada di NATO dan menyebut aliansi tersebut sebagai fakta pertahanan paling sukses dalam sejarah. Ini menunjukkan bahwa Kongres tidak akan pernah mendukung petualangan semacam itu dari Trump. Para legislator terkemuka lainnya di Kongres Amerika Serikat menunjukkan pembatasan yang telah mereka tetapkan, yang memerlukan 2/3 suara di Senat itu sendiri. Atau harus ada undang-undang terpisah dari Kongres untuk menarik Amerika Serikat keluar dari NATO. Dan inilah yang dikatakan oleh pemimpin Demokrat di Senat, Chuck Schumer. Kutipannya, saya ingatkan sekali lagi, 2/3. Sekarang, orang Amerika mengambil mayoritas di Senat, tapi mereka tetap membutuhkan tambahan berapa ya, 16-17 suara dari Demokrat. Dan inilah pemimpin Demokrat di Senat, Chuck Schumer, berbicara. Saya bisa berjanji, Senat tidak akan memilih untuk keluar dari NATO dan meninggalkan sekutu-sekutu kita hanya karena Trump kesal. Mereka tidak setuju dengan pilihannya yang sembrono untuk berperang. Bahkan mantan pejabat pemerintahan Trump pun terkejut bahwa Gedung Putih mencoba memaksa negara-negara NATO untuk bekerja sama dalam perang Amerika-Israel di Iran. Setelah Trump yang sama sebelumnya menuntut mereka untuk lebih memperhatikan pertahanan benua mereka sendiri. Mantan pejabat pemerintahan Trump mencatat bahwa setelah setahun terus-menerus menekan orang Eropa dengan seruan bahwa mereka harus berbuat lebih banyak di Eropa sendiri, sekarang adalah waktu yang paling buruk. Lalu datang dan berkata, sebenarnya sekarang kami hanya akan meninggalkan seluruh proyek ini, maksudnya NATO. Bahkan beberapa anggota Partai Republik pun menyatakan bahwa ini tampaknya merupakan petualangan politik yang berbahaya. Selanjutnya saya akan mengutip pernyataan dari anggota Kongres Partai Republik, Don Bacon. Jika Trump benar-benar berniat menarik kita keluar dari NATO, saya rasa masa kepresidenannya tidak akan pernah pulih lagi. Partai Republik juga tidak akan mampu membangun kembali tim pemenang di tingkat nasional selama beberapa siklus pemilu berikutnya. Tentu saja, kita bisa membayangkan skenario di mana Trump sendiri mengambil keputusan seperti itu, mengabaikan hukum, mengabaikan Kongres, dan Kongres hanya diam saja. Itu juga bisa terjadi. Namun bahkan jika Kongres tidak mengambil tindakan, Trump bisa saja kalah dalam proses pengadilan. Hukum dengan jelas melarang penarikan sepihak dari Perjanjian Atlantik Utara. Itu adalah dokumen dasar NATO. Dan ini akan menempatkan pemerintahan Trump dalam posisi sulit dalam kasus banding. Di bawah kepemimpinan Demokrat atau warga negara Amerika manapun yang memiliki kepentingan bisnis di Eropa memutuskan untuk mengajukan gugatan. Jangan lupa ya, jika misalnya ada warga Amerika yang memiliki bisnis besar di Eropa dan dia membangunnya berdasarkan janji Amerika kepada Eropa pada tahun 1949 untuk memberikan perlindungan, maka warga tersebut bisa saja mengajukan gugatan dan berkata, "Dengar, lalu di mana perlindungan terhadap kepentingan kami?" Karena itulah para pejabat Eropa khawatir bahwa Trump mungkin mencoba pendekatan lain, yaitu tetap berada di aliansi, tetapi mengurangi perhatian tingkat tinggi dan sumber daya militer untuk NATO. Mereka khawatir bahwa retorika Trump sudah membuat NATO menjadi tidak berarti. Dan seperti yang dikatakan salah satu pejabat dari Jerman, kutipannya, dengan Trump berkuasa, NATO tidak memiliki nilai apapun. Mungkin kita masih punya NATO, tapi kita tidak lagi punya aliansi. Kami di sini hanya menunggu, tapi kerugiannya sangat besar. Nah, di episode terpisah, saya sudah menceritakan bagaimana di Eropa mulai diam-diam membentuk aliansi-aliansi terpisah yang pada akhirnya bisa menjadi pengganti aliansi Atlantik Utara itu sendiri. Jadi, kalau kalian belum menonton, silahkan kunjungi kanal dan pastikan untuk menontonnya. Di sini saya akan mengakhiri dengan tanda titik-titik. Pendapat dan kesimpulan kalian silahkan tulis di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa subscribe channel ini, tekan lonceng, dan jangan lupa beri like. Jika kalian ingin mendukung kerja kanal YouTube ini, saya akan sangat berterima kasih. Kalian bisa melakukannya dengan donasi apapun. Hadiah berbayar. Berlangganan atau menjadi sponsor bisa melalui tautan dan rincian pembayaran di deskripsi video ini. Di sana tertulis dukung kanal Alexei Peci. Pilih format yang paling nyaman untuk kalian. Itu saja dari saya, jaga diri kalian, sampai jumpa.